kita memang dari pada saat refocusing ada sedikit mengalami pergeseran pada saat pembahasan anggaran perubahan. Nah, seperti PKB itu pada saat refocusing target pajak kendaraan bermotor ini sebesar 950 miliar. Nah, tetapi pada saat anggaran perubahan itu dinaikkan menjadi 1 triliun 20 miliar. Nah, dan realisasi sampai hari ini, sampai tanggal 30 Desember, karena tanggal 31 waktu itu tanggal merah, sudah terrealisasi jadi 1 triliun 109 miliar lebih. Jadi ada kelebihan atau kalau di dalam persentase 108,73%. Jadi secara nominal kelebihan angkanya hampir 90 miliar. Kelebihannya dari target 1 triliun 20. Nah, alhamdulillah. Nah, ini memang kita akui karena pada saat itu kita melakukan ada beberapa kebijakan terutama dalam rangka untuk membantu masyarakat terdampak dari pandemi Covid itu sendiri. Karena pada saat pandemi Covid itu sendiri terjadi di awal, di antara bulan Maret sampai bulan April, itu ada sedikit ketakutan masyarakat untuk terjadi konsentrasi massa untuk membayar pajak. Sehingga pada saat itu banyak orang yang jatuh tempo membayar pajak karena takut untuk datang ke kantor pelayanan pajak, sehingga mereka takutnya dikenakan denda. Nah, akhirnya adalah kebijakan pada saat itu bahwa yang dikenakan pajak yang terlambat membayar kita bebaskan denda hampir 1 bulan, sehingga keterlambatan itu bisa, maksudnya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dan selama 1 bulan itu potensi denda yang seharusnya kita dapat akhirnya tidak kita ambil, itu kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan itu sebesar 9,2 miliar. Nah, ini maksudnya potensi yang seharusnya masuk ke daerah akhirnya dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat. Kita membuat diskon biaya balik nama itu sebesar 50%. Jadi kalau misalnya biaya balik nama itu misalnya dikenakan 1 juta, mungkin kena diskon akhirnya dibayar 500.000. Nah, dampak seperti ini memang akhirnya target kita tidak tercapai, terutama untuk biaya balik nama. Karena memang kita melakukan diskon itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 15 Desember. Sehingga realisasi untuk biaya balik nama itu, realisasi sampai tanggal 30 Desember baru terrealisasi 75,10%. Ini memang akibat dari kebijakan itu ada dampaknya terhadap biaya balik nama. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ini alhamdulillah sampai tanggal 30 Desember sudah terrealisasi sebesar 101,26%. Nah, terus untuk pajak air permukaan ini tidak tercapai karena realisasi terakhir 90,19%. Rata-rata dari seluruh pajak yang kita ini sudah terrealisasi kalau secara akumulasi 98% lebih dari total pendapatan asli daerah ini. Jadi memang keputusan alat berat ini masuk salah satu item dari Undang-Undang 28 tahun 2019 tentang pajak retribusi daerah. Alat berat itu termasuk kategori pajak kendaraan bermotor. Nah, memang sebelumnya tahun 2019 memang target kita realisasi sampai akhir tahun itu 4 miliar lebih. Nah, dengan adanya keputusan MK nomor 15 PUU /15/2017 bahwa karena ada 2 perusahaan ini yang mengajukan putusan ini. Pertama PT Tunas Jaya Pertama, alamatnya di Jakarta Pusat. Yang kedua PT Mapasindo dari Samarinda. Mereka mengajukan, maksudnya merasa keberatan kenapa kendaraan ini, alat beratnya termasuk kendaraan bermotor. Padahal di dalam Undang-Undang 28 kan sudah nyatakan itu bagian dari pajak kendaraan bermotor. Nah, mereka mengajukan dan ini diterima oleh MK dengan keputusannya tadi bahwa 3 tahun sejak dikeluarannya keputusan ini dikasih kesempatan kita untuk menagih pajak alat berat tuh, sehingga sampai terakhir tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 itu keputusan terakhir. Nah, sehingga realisasi tahun 2020 kita tidak tercapai untuk alat berat ini. Sebenarnya alat berat itu bagian dari target pajak kendaraan bermotor. Jadi kita lihat tadi dari realisasi kita tadi, walaupun tanpa alat berat, alhamdulillah sampai akhir tahun kita sudah melebihi dari target. Ada di dalam itu sudah include seharusnya pajak alat berat. Kita berharap mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk merevisi Undang-Undang 28 ini sehingga alat berat itu bisa masuk lagi bagian dari pajak kendaraan bermotor.